sertakan solusi, jangan cuma omong kosong. Mari bangkit, ciptakan prestasi, mulai dari diri sendiri. Bersama kita bisa maju di negeri impian. Ayo bangkit bersama di negeri impian. Merdeka! Dialog tema mengabdi untuk kesejahteraan dengan narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhammad SHMM dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Ihsan MS dan juga Bapak Haji Lalu Muhammad Samsir, dan ada juga tokoh-tokoh negeri impian, ada Gus Pur, Pak Habudi, dan juga Ibu Megawati dan ya. Ibu Megawati. Boleh beri tepuk tangan dong untuk Bapak kita bertiga. Mungkin Gus Pur mau nyanyi nggak? Kan paling semangat nih. Ayo dong nyanyi dikit boleh? Lagu apa? Nyanyi apa? Kayak balonku ada 5 juga boleh. Bisa lagu apa? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, balonku ada 5 tuh sebenarnya ada 6 loh. Loh, kok ada 6? Balonku ada 5. Merah. Hitung ya. Iya. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ya. Meletus balon hijau. Ini nggak pernah disebut, tiba-tiba meletus. Bapak Ibu, ini manipulasi loh. Kecil-kecil diajarin. Bapak Ibu nggak perhatiin kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Sama-sama itu. Merah, kuning, kelabu. Tapi nyanyinya begitu Pak. Kelabu itu lagunya dirubah. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Tiba-tiba meletus balon hijau. Dari mana coba? Lawang nggak ada. Iya, baik, kita segera mulai saja acaranya. Ya udah siap ya. Ya inilah Pak Habudi. Tepuk tangan untuk Pak Habudi, Gus Pur dan Ibu Megawati. Sini Bu, berangkat aja. Monggo silakan naik. Silakan. Iya, silakan. Iya. Berbuat segera. Betul ya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak kita. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nusa Tenggara Barat? Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa Indonesia, khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, kita akan menggelar dialog untuk kesejahteraan masyarakat NTB, ya, yang akan menghadirkan Bapak Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhammad SHMM. Beliau adalah calon gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2013-2018. Dan juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Ihsan. Beliau adalah calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2013 dan 2018. Iya. Serta berikutnya Bapak Haji Lalu Muhammad Samsir. Beliau adalah tokoh dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Sudah lengkap ya semua. Tentunya Jaim kita tidak salah
memilih pemimpin ya Iya, tentunya. Namun sebelumnya kita berdialog dengan narasumber, kita akan menyapa tamu istimewa ya dari negeri tetangga yaitu negeri impian. Republik Impian ya. Iya. Dan salah satunya siapa ya kira-kira yang disebutin ada. duluan? Maunya siapa tunjuk Ada Gus tangan? Pur, ada Gus Pur. Oh, Gus Pur dulu Ya. boleh. Assalamualaikum Gus Pur. Pakai mic dulu Gus Pur, pakai mic biar jelas. Ya dijawab dulu Gus, Dijawab salamnya dulu. Gus. Waalaikumsalam. Wah, bener ya. Apa kabar Gus Pur? Kalau kabar saya tuh selalu baik. Oh. Seneng ya, baik, sehat ya. Selalu sehat dan saya kesini untuk menyebarkan dan membagi kebaikan sama saudara-saudara di NTB. Wow. Dan untuk yang kedua kira-kira Ada siapa Bapak ya? Mahmudi, ini juga tokoh yang kita impi-impikan. Iya, plesetan Pak Habibie ya. Iya, silakan Pak Budi. Apa kabarnya? Pak Budi? Ya, saya dalam keadaan baik-baik. Wah. Kalau di dalam bahasa Jermannya alles Gute. Alles Gute. Baik ya. Ini Pak Jaim, Iya. Pak Anggun. Ya. Ini saya boleh nggak ini menyapa masyarakat NTB ya di sini dengan bahasa Jerman. Dengan bahasa Jerman. Oke, karena saya lama di Jerman kan. Iya, boleh. Silakan dengan bahasa Jerman ya. Ya, kita silakan. Coba. Guten Tag für Dome in Herren ya. Darf mich ist vorstellen, mein Name ist Habudi. Ich bin Herr Habibi. Oh. Ich nehme dieses Sorgan teilzuhaben mochte. Entschuldigung, es dauert ein bisschen, ya, kumaha taramang sadaya, Pak? Ya, kok jadi Sunda sih? Ya, Depannya udah bener bahasa Jerman itu kok akhirnya bahasa Sunda. Ini di Nusa Tadinya Tenggara padahal Barat. loh itu oh translate-nya iya, apa? iya, saya lupa. Oh. Saya pikir saya di Bandung ini. Oh, enggak. Mataram, Iya. ya. Pak Habudi, gimana itu filmnya Habudi sama Maimunah? Oh iya, ini nanti akan dirilis yang kedua. Oh, Ya, kedua. ya. Judulnya apa Judulnya itu? apa film Ya. keduanya? Habudi dan Delilah. Itu Mas Samson. Kayak Samson. Oh ya, nanti kita akan segera saksikan ya. Budi ini memang luar biasa. Luar biasa apanya Gus? Luar biasa ngawur. Baik, selain ada Pak Budi juga ada ibunya Wong Cilik loh di sini. Ibunya Wong Cilik. Siapa lagi kalau bukan Ibu Megawangi? Merdeka. Iya. Jaim, kabar saya tuh selalu baik-baik saja. Baik. Cuman saya tadi ingin menjelaskan bahwa teriakan merdeka saya itu syarat makna, bukan slogan kosong. Pak Oh, Jaim. ada maknanya itu. Iya. Maknanya apa, Bu? Maknanya apa itu? Maknanya tuh saya ingin benar-benar masyarakat NTB, khususnya Wong Cilik itu merdeka. Merdeka dari kebodohan, kemiskinan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan para pemimpinnya. Wah, tepuk tangan untuk Ibu Megawangi. Mantap ya. Karena saya juga sudah tahu bahwa Kiai Zul ini adalah seorang kiai yang sudah berhasil memimpin masyarakat kecil di Nusa Tenggara Barat, di Sumbawa Barat, ya. Apalagi beliau itu sudah menjadi ayah dari anak yatim. Wah, luar biasa ya. Dan sahabat fakir miskin. Ya. Apalagi kalau beliau itu selalu memperhatikan Wong Cilik, itu pasti saya dukung. Dan saya berharap beliau benar-benar mensejahterakan Wong Cilik. Benar Pak Kiai? Iya, baik. Tepuk tangan sekali lagi. Dan sebelum kita berbincang-bincang untuk melanjutkan dialog ini, Iya. ya Kita akan istirahat sejenak setelah komersial break berikut ini. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini.
lagi pemirsa dalam dialog mencari pemimpin untuk Nusa Tenggara Barat. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Zulkifli. Salah satu tagline dari Pak Kiai adalah mensejahterakan masyarakat petani. Tapi saya dengar petani tembakau di Nusa Tenggara Barat masih merasakan belum sejahtera. Bisa dijawab, Pak Kiai? Silakan. Terima kasih. Sebelum sampai ke pertanyaan itu, boleh saya sedikit respon Pekik Merdeka Ibu ya? Terima kasih. Saya sungguh terkesima, tertarik dengan Pekik Merdeka Ibu Megawati. Karena setelah 68 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini diumumkan ke dunia, masih ada janji-janji kemerdekaan yang belum dipenuhi. Masih sulit rakyat mengakses pendidikan, masih ada orang yang menangis karena tidak mampu berobat. Masih juga ada orang yang harus berkumpul di sudut ruangan karena hujan, netes, banjir ke rumahnya yang tidak layak. Ini janji-janji kemerdekaan yang juga masih kita dapatkan dan temui di Nusa Tenggara Barat. Kami insya Allah ingin mengabdi untuk menyelesaikan dan membayar lunas janji-janji kemerdekaan. Petani tembakau hanyalah salah satu saja, atau petani pada umumnya, dari komponen masyarakat ini yang masih belum sejahtera dan bahkan merasa kurang mendapat pengayoman dan kurang mendapat keberpihakan. Saya tertarik dengan pertanyaan Mas Jaim tadi. Kenapa petani? Karena petani itu adalah mayoritas dari warga Nusa Tenggara Barat. Kalau kita sejahterakan petani, itu artinya kita telah mensejahterakan Nusa Tenggara Barat. Ketika perhatian kita kepada petani kurang, jangan pernah bermimpi Nusa Tenggara Barat akan menjadi sejahtera. Sebabnya saya kira karena petani tembakau itu benar-benar hidupnya itu dari pertanian tembakau itu. Mereka hanya mengenal 2 M. M pertama Mekah kalau berhasil, dan M kedua mati karena kegagalan. Jadi saya kira saya dan Pak Prof Ihsan akan memberikan perhatian yang sangat extraordinary kepada nasib petani tembakau. Saya ingin mengatakan, Mas Jaim ya, kalau nelayan masih bisa mendapatkan solar bersubsidi, dan itu kita syukuri, alhamdulillah, kita juga berpihak pada kesejahteraan nelayan, maka petani tembakau pun harus mendapatkan keadilan yang sama untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dan kalau kita benar-benar memiliki komitmen keberpihakan kepada mereka, maka kita harus perjuangkan mereka, petani tembakau itu, sampai titik perjuangan yang terakhir, tidak menyerah. Terima kasih. Baik, mungkin Prof Ihsan ingin menambahkan.
kasih. Saya mau menambahkan sedikit. Jadi kalau kita perhatikan, jadi tembakau ini sebenarnya merupakan lokomotif ekonomi terutama untuk di Lombok, karena dia menghasilkan nilai triliunan rupiah. Kalau ini tidak dijaga sama pemerintah, maka kita termasuk bodoh. Dari tidak ada menjadi 1 triliun. Kalau pemerintah mensubsidi ini 100 miliar, maka sesungguhnya pemerintah itu untung 900 miliar. Tapi keuntungan itu di mana tempatnya? Keuntungan itu adalah di kantong-kantong masyarakat. Dan itu akan membentuk ekonomi yang lain. Dagang baju laku, warung laku, semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan lokomotif ekonomi, penggerak ekonomi yang lain. Tugas pemerintah mempertahankan yang ada, ya, dan mencari lokomotif baru bisa tercapai kesejahteraan. Di antara yang ada di NTB ini, apa yang kita harapkan akan menjadi lokomotif berikutnya. Nah, sehingga tembakau ini tidak boleh diabaikan. Di mana-mana negara maju, pasti yang namanya pertanian disubsidi. Karena dia adalah penghasil bahan-bahan yang kita makan dan juga penghasil bahan baku industri. Ini mungkin sebagai tambahan saya. Baik, ya. Kami terakhir menambahkan mengingat keberhasilan dari Kiai Zul untuk membina masyarakat miskin. Yang perlu diperhatikan ke depan juga itu bagi hasil dana cukai tembakau itu. Pada tingkat pengembaliannya, distribusinya kepada rakyat itu juga harus adil dan bisa merata dan mempunyai pola-pola yang lebih spesifik, tidak seperti sekarang ini. Baik. Anggun ingin bertanya gini Pak, kan ada omongan nih Pak di masyarakat, biaya rumah sakit nih masih mahal gitu. Nah, untuk orang-orang miskin, saya nggak bisa nih Pak, saya mau masuk rumah sakit rawat inap karena masih mahal. Itu gimana tuh Pak? Kesehatan hanya milik orang yang punya orang uang. kaya aja gitu. Iya Mbak, jadi saya ingin katakan bahwa tugas pemerintah itu ada 3. Ya. 1 services, 2 empowermentship, dan yang ketiga development. Services itu artinya pelayanan, memberikan pelayanan kepada rakyat yang tidak mampu. Kalau rakyat yang tidak mampu kemudian dalam keadaan lapar diberikan kepada dia gergaji umpamanya, atau diberikan kepada dia kail, itu mati duluan sebelum dia dapat ikan. Nah, pada rakyat yang lapar, yang menjadi analogi dari rakyat yang tidak mampu, itu harus kita berikan nasi yang siap dia santap. Begitu dia makan, dia menjadi kuat, berikan dia kail, itu namanya pemberdayaan. Setelah dia berdaya, kita bantu infrastruktur, itulah namanya pembangunan. Jadi terhadap kesehatan, pengobatan, itu adalah basic need yang diperlukan oleh setiap warga negara. Jangan lagi ada orang mengatakan orang miskin dilarang sakit di negara ini. Di NTB ini tidak boleh ada ungkapan orang miskin dilarang sakit. Nggak bisa kita larang orang miskin untuk sakit. Kalau dia orang kaya, dia sakit, dia bisa berobat karena dia punya uang. Kalau dia orang miskin, dia harus bisa berobat, dan di situ peran services pemerintah. Pak Profesor, mungkin rumah sakitnya ada, tetapi akses untuk masuknya di NTB ini agak berbelit dari sisi birokrasi. Bagaimana Prof. Iksan bisa memecahkan persoalan itu, Pak? Iya, terima kasih. Memang di sana ada unsur pelayanan. Kita melihat di sini ada tenaga kesehatan, baik mulai dari perawat sampai dokternya, perawat sampai dokter. Nah, sehingga ini ke depan harus diberikan bekal bahwa sungguhnya tugas ini pelayan, melayani orang sebaik-baiknya. Jadi orang yang dapat jam kesmas atau jam kesehatan bukan tidak bayar,
Kalau yang kaya bayar sendiri, tapi kalau yang miskin dibayarkan pemerintah. Jadi sama-sama bayar, tidak boleh ada pilih kasih. Ini yang paling penting adalah pembekalan terhadap petugas atau tenaga kesehatan, mulai dari perawat sampai ke dokternya. Dan ke depan kita perlu bangga diri